Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat beliau kita masih bisa berkumpul dalam kajian rutinitas tiap minggunya, yakni tentang diskusi. Dan salawat dan salam mari kita curahkan terhadap junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan talafut Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya komunitas simposium setiap minggunya itu mengadakan kajian-kajian, dan kebetulan pada tema kali ini tentang serial filsafat logika, atau lebih tepatnya dialektika Hegel. Tapi sebelum memasuki kepada pemikiran Hegel ini, alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan siapa sebenarnya Hegel, agar kita bisa mengetahui secara seksama mengenai tokoh Hegel ini. Nama lengkap asli beliau yakni George Wilhelm Friedrich Hegel, atau bisa disebut atau disingkat GWF Hegel. Beliau lahir tanggal 27 Agustus 1770 di tempat beliau yakni Stuttgart, Wittenberg, Jerman, bagian barat daya. Dan beliau wafat pada tanggal 14 November 1831. Hegel kecil dulu sama dokter itu divonis tidak bisa hidup secara lama, karena perlu diketahui bahwasanya Hegel dulu semasa balita itu mengidap penyakit cacar. Namun alhamdulillah masih bisa diselamatkan gitu. Dan mengenai pendidikan seorang Hegel ini yang saya ketahui, yaitu beliau mengenyam pendidikan di Tübingen University. Sejak kecil Hegel ini sudah memang hobi membaca, ya, bisa dikatakan kutu buku. Yang pertama itu bacaan-bacaan semasa kecil itu tentang filsafat, esai, surat kabar, dan berbagai topik lainnya. Dan kecintaan terhadap dunia literatur itu bisa dikatakan banyak oleh dukungan penuh dari seorang ibunya. Dan perlu diketahui juga, corak dari Hegel ini memang selain cinta pada filsafat, dunia filsafat, Hegel juga seorang teologi yang taat gitu, seorang agamawan yang taat, sehingga pada pemikiran-pemikirannya itu nanti bisa dilihat bahwasanya Hegel tidak melepas yang namanya tentang teologi. Dari karya-karya Hegel ini, dia sangat terkenal sebagai filsuf idealisme pada era abad 19. Dan dari filsafat idealisme itu banyak pemikir-pemikir lainnya yang mengadopsi dari pemikiran beliau, seperti pemikiran filsafat pada umumnya dan teori-teori sosial. Dan juga selain itu, dalam mencetuskan pemikiran yang Hegel ciptakan, ada beberapa tokoh yang mungkin bisa dikatakan mempengaruhi Hegel, seperti Immanuel Kant, Heraclitus, dan masih banyak yang lainnya. Yang saya ketahui juga pengaruh terbesar dari Immanuel Kant yang sampai saat itu Hegel mengadopsinya, yakni tentang relativitas. Walaupun Hegel dan Kant ini
pada ujungnya itu saling kontradiksi, saling bertentangan antara pemikirannya, yang dimana punya Immanuel Kant itu meyakini bahwasanya mencetuskan sebuah pemikiran yakni tentang relativisme dan menolak absolutisme. Sedangkan bagi Hegel sendiri justru keterbalikannya. Justru Hegel menyusun sebuah idealisme absolut, dan yang absolut ini yang mungkin bisa dikatakan sangat bertentangan dengan Immanuel Kant gitu. Dalam sejarah pemikiran Hegel merumuskan dialektika, tidak serta-merta beliau langsung merumuskan dialektika ini. Akan tetapi beliau karena pada saat itu masih gencar-gencarnya pembahasan tentang politik Prancis, dan ada berbagai juga yang mungkin Hegel itu bisa dikatakan arahnya itu mampu ke arah dialektika gitu. Dan juga mengenai Hegel juga kan tidak terlepas dari pengaruh pola pikir atau pemikiran tentang Immanuel Kant, yang dimana saya kupas sedikit mengenai Immanuel Kant. Immanuel Kant itu selain mencetuskan mengenai pemikiran relativisme, dia juga mencetuskan tentang dualisme, yang dimana menurut Immanuel Kant itu kan dulu sempat ada konflik antara kaum rasional dan empirisme, sehingga jalan satu-satunya yang Immanuel Kant ambil sebagai jalan terakhir, yaitu Immanuel Kant berpandangan bahwasanya pada intinya Hegel itu dari Kant itu ingin memperdalam apa yang dimaksud tentang realitas. Dan menurut Hegel ini kan ada juga akibat pengaruh perseteruan antara kaum empiris dan rasionalisme. Dan bagi Hegel ini jalan satu-satunya memandang sebuah realitas itu bukan hal yang sederhana, tapi melalui perjalanan yang sangat rumit gitu. Maka Hegel itu selalu berkontemplasi baik dengan individu, masyarakat, dan lain-lain. Di sini dalam sejarahnya kan dia selain mencetuskan mengenai dialektika, dia juga sedikit membahas tentang, bukan sedikit sih, banyak membahas tentang sejarah gitu. Dan bagi Hegel sendiri, untuk memahami sejarah dan bahkan idealisme sendiri bagi Hegel itu ada tiga tahap yang harus dilewati gitu. 3 tahap. Yang pertama, 3 tahap itu disebut three great triad. Yang pertama itu ide, di mana ide ini merupakan hasil pemikiran-pemikiran yang selalu berubah-ubah, dan ide ini pada setiap individu mampu mencetuskan sebuah pemikiran gitu. Walaupun dari pemikiran itu
tidak langsung murni didapatkan oleh sendiri. Jadi dalam proses menggapai sebuah ide, perumusan ide, manusia itu atau individu harus bukan harus sih, tapi dapat dikatakan dipengaruhi oleh subjek-subjek yang lain di luar diri sendiri gitu, baik itu bersifat alam ataupun manusia lain. Yang kedua yaitu tentang alam, yang dimana alam juga menurut Hegel, alam juga selain ide yang yang apa yang namanya itu, yang dinamis atau berubah-ubah, alam juga berubah-ubah. Bagi Hegel, alam berubah-ubah, cuman ditambahi ada ruang lingkup di sana. Lingkup dan waktu. Dan yang ketiga, ini filsafat roh, atau disebutnya itu roh absolut. Absolut. Untuk memahami ini, memang kalau dibaca secara literatur itu sangat ngambang gitu. Saya sendiri juga ikut kebingungan gitu. Tapi simpelnya gini, setiap individu itu akan melahirkan sebuah pemikiran, yang dimana pemikiran itu bukan pure dari hasil sendiri, tetapi dipengaruhi oleh eksternal di luar dirinya, baik itu alam ataupun orang lain gitu. Dan ketika seseorang sudah mencetuskan sebuah pemikiran, untuk mempertahankan pemikiran itu maka diperlukan dialektika. Tapi sebelum itu masuk ke itu, ini kan pertama ide kan. Yang pertama ide, baru alam sebagai ruang lingkup. Nah, ketika ide itu sudah di speak up keluar alam, yang dimana mempunyai ruang lingkup dan waktu, maka pemikiran atau ide-ide yang sudah dikeluarkan itu akan dipertanyakan dan terus dilakukan sebuah dialektika. Dan ketika seseorang itu sudah mampu men-speak up pemikirannya, maka yang ketiga dia akan kembali lagi, di mana pemikirannya itu tidak diasumsi oleh dirinya sendiri, tetapi mampu diasumsi oleh orang lain gitu. Itu sih sebenarnya yang saya ketahui. Gimana? Baik, selanjutnya itu mengenai dialektika. Ini merupakan pemikiran dialektika yang dimana dalam perumusan dialektika ini Hegel dapatkan setelah menemukan titik penerang dari kan tadi saya jelaskan bahwasanya pada saat itu masih terkungkung pada pergulatan antara kaum empiris dan rasionalisme. Dan dalam dialektikanya Hegel ini, Hegel merumuskan 3 tahap atau trisial. Dalam trisial Hegel ini, ya kayaknya ini merupakan apa ya, bukan hal asing yang mungkin di telinga mahasiswa, karena
Mungkin sudah dijelaskan ya di masing-masing maba itu. Nah, dalam trisial yang Hegel cetuskan ini, yang pertama itu ada tesis, yang kemudian ada antitesis, dan yang ketiga sintesis. Tesis ini merupakan pengiyaan atau bisa dikatakan penetapan, dan sedangkan antitesis merupakan lawan dari tesis tersebut atau pengingkaran. Dan karena ini merupakan pergolakan, maka pendamainya yaitu sintesis. Dalam merumuskan sebuah semisal ada contoh kasus gitu. Dalam contohnya sederhananya gini. Dalam keluarga itu kan merupakan objeknya itu kan dua manusia, dua individu yang berbeda. Namun karena ada relasi cinta di dalamnya, maka kedua insan tersebut akan bersatu mengikat sebuah keluarga sehingga melahirkan anak dan cucu. Dan ketika di dalam keluarga semua konsekuensinya, semua harta benda dalam keluarga itu milik bersama. Contohnya, semisal ayahnya punya sepeda, maka istrinya, anaknya itu bisa menggunakan atau memakai sepeda tersebut gitu. Itu. Ini sebagai anggaplah ini sebagai tesis keluarga. Tesisnya keluarga gitu. Nah, namun di sisi lain kan kembali yang tadi, keluarga kan merupakan sekumpulan dari beberapa individu gitu. Di sini antitesisnya iya. Di sini antitesisnya yaitu masyarakat sipil. Dan ketika keluarga kan yang kembali lagi kepada keluarga ya. Mungkin kalau misalnya anak-anak semuanya harta bendanya itu bisa dikatakan milik bersama. Tetapi akan berubah ketika anak cucunya itu sudah dewasa gitu. Yang dimana harta bendanya yang semula itu milik bersama, kini bukan milik bersama lagi gitu. Karena adanya masyarakat sipil. Ya Allah. Sipil gitu. Dan yang sintesisnya yakni negara. Walaupun anak tadi yang sudah besar sudah mempunyai keluarga yang baru atau membuat sebuah kelompok yang baru gitu, tapi mereka tidak akan terpisah jauh karena adanya negara, di mana simpelnya kan kalau dalam negara itu ada kakak gitu, kartu keluarga sebagai tanda bukti gitu, dan juga ada hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Itu mungkin sampai saat ini ada yang mau ditanggapi oleh audien? Maaf tadi ada yang ketinggalan ya. Sebelum dialektika itu, di sini Hegel menyatakan bahwasanya segala sesuatu yang nyata adalah rasional dan sesuatu yang rasional adalah nyata. Maksudnya itu gini, kan pastinya dalam individu itu masih kecil gitu. Contoh kecilnya gini, masa kecil tuh anak-anak tuh mempunyai cita-cita. Untuk menggapainya, kan itu adalah sebuah ide. Saya mau jadi seorang guru misal, cita-citanya jadi seorang guru. Nah, untuk mencapai itu agar terjadi realitas, maka harus ada beberapa jenjang yang harus dilewatinya. Misal dengan mengikuti jenjang dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sehingga mungkin cita-cita itu mampu terrealisasikan. Itu yang mengenai tentang pernyataannya yang bahwasanya
segala sesuatu yang nyata adalah rasional dan segala yang sesuatu yang rasional adalah nyata. Dan dalam dialektika ini kalau dipahami secara simpel gitu. Jadi dalam dialektika itu merupakan dua hal yang saling dipertentangkan, dua hal yang dipertentangkan, dan karena ada dua hal maka pendamainya yaitu akan melahirkan sintesis sebagai pendamai. Namun di dalam tesis dan antitesis itu seakan-akan tidak terguna gitu, tidak guna lagi karena semuanya itu akan dipatahkan ketika sintesis itu dihasilkan. Contoh, gini lagi mengenai dialektika, kan tadi dalam ide itu semua yang kita hasilkan dari pemikiran itu kan bukan pure murni dari dirinya sendiri, akan tetapi ada kalanya karena dapat dari pemikiran orang lain juga, sehingga di sini ada contohnya gini dalam dialektikanya. Heru adalah seorang paman. Mungkin Heru tidak akan bisa dikatakan paman tanpa seorang ponakan gitu. Jadi Heru bisa dikatakan paman ketika dia mempunyai seorang ponakan gitu. Kan artinya gini, yang dimana yang tadi tidak pure dari murni dari dirinya sendiri, tetapi membutuhkan orang lain juga di dalamnya. Maka kayak gitu. Heru bisa dikatakan paman jikalau dia mempunyai seorang ponakan gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit cukup bukan bimbang, cuma aslinya ini seru gitu karena persoalan Hegel dialektika yang mana pada intinya adalah mengarah terhadap puncak dari Hegel itu sendiri adalah tesis, antitesis dan juga sintesa. Yang mana sintesa itu mengandung value dari tesis dan antitesis itu sendiri. Nah, tadi kan sebagai audien saya tuh mendengarkan beberapa contoh termasuk keluarga dan semacamnya. Semisal contohnya itu freedom, merdeka, itu bagaimana menurut pendapat pemantik dari pemikiran George Wilhelm Friedrich Hegel itu sendiri? Semisal contohnya itu adalah merdeka, terus bagaimana pandangan tesisnya itu merdeka gitu? Tesisnya merdeka itu bagaimana terkait pandangan dari pemantik versi dialektika dari Hegel itu sendiri? Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Mungkin saya lupa ya. Dalam merumuskan tesis itu ada beberapa syarat gitu. Oh iya, ada beberapa syarat yang perlu diketahui dalam sintesis itu. Dimana? Saya ngawatnya tadi kak. Spontan. Oke. Sebelum saya menjabarkan atau menjawab tentang dari pertanyaan Kak Faruk tadi, saya lupa ya. Ada sih sebenarnya beberapa hal yang perlu kita
ketahui secara seksama gitu. Yang pertama, untuk dalam membuat tesis itu tidak terlepas dari berasal dari kata-kata sehari-hari. Karena di sini Hegel menekankan bahwa, kepada Hegelian atau penikmat dari pemikiran Hegel ini, yaitu bersifat indrawi gitu. Objek penginderaan terdiri di luar subjek sehingga melahirkan kesadaran. Dan sifatnya itu spontan gitu. Bukan karena ada hal-hal yang di luar itu. Dan yang ketiga bersifat refleksi. Semisal kayak yang sekarang yang lagi viral gitu. Kayak toa. Itu cuman hanya sekedar refleksi saja, bukan untuk menjadi penyelesai atau menjadi jalan pengeluar. Semuanya antara tesis dan antitesis ini bukanlah untuk saling bukan ajang untuk mencari kebenaran. Semua antara tesis dan antitesis ini sama-sama benar dengan latar belakang yang berbeda, tentunya berbeda gitu. Dan dalam antitesis ini merupakan serapan dari pengiyaan. Semisal contohnya telur sebagai tesis, maka antitesisnya apa? Ayam. Dan sintesisnya adalah telur itu dihasilkan oleh ayam gitu, oleh sifat untuk organisme kalau nggak salah gitu, kalau salah dikoreksi ya. Mungkin itu karena saya di sini dalam mencari dialektika Hegel itu keterbatasan dalam literatur gitu. Jadi mohon maaf jikalau pembahasan ini mungkin agak ngembang gitu, karena saya sendiri keterbatasan itu dalam literatur untuk memahami dialektikanya Hegel gitu. Mungkin saya kembalikan kepada audien karena contohnya gini saja. Dalam kegiatan kita, saya sebagai pemantik menjelaskan dan sampean semuanya yang hadir di sini ataupun audien yang menonton secara live itu sebagai antitesisnya. Dan kesimpulannya tentunya kan apa yang saya paparkan dan apa yang audien terima tentunya akan berbeda, akan melahirkan benang merah atau kesimpulan yang berbeda. Dan ketika proses dari tesis dan antitesis dan sehingga menghasilkan sintesis itu seakan-akan tesis dan antitesisnya itu seakan-akan tak berguna lagi ketika sintesis itu muncul. Contoh yang kayak tadi telur dan ayam, seakan-akan tidak akan berguna semuanya itu yang kedua antara ayam dan telur, tetapi bisa berguna ketika sintesisnya itu sudah dimunculkan atau diperoleh gitu. Oke, saya kembalikan kepada Pak Audien. Ada yang ditanyakan. Berarti kan tidak semena-mena langsung memberikan suatu bentuk tesis, berarti kan seperti itu. Harus ada beberapa fase-fase yang ada kategori ataupun syarat-syarat dan ketentuan itu sendiri. Mungkin lebih asik ketika kita bahas kemerdekaan gitu, freedom. Semisal, coba bayangkan gitu. Berarti kan antitesisnya itu tidak merdeka satu sisi, sehingga sintesisnya itu harus ada sebuah bentuk negara yang merdeka, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya ya mungkin kepada teman-teman ataupun yang lain gitu. Cik, menarik ya. Ketika kita lihat pemikiran dari seorang Hegel, itu kayaknya memang sudah mendarah daging di Symposium Center ya. Kayaknya sudah menjadi kultur dari Symposium Center itu tentang Hegel. Ya. Cuman kayak gini, ketika kita lihat mengenai sebuah teori atau dari grand teori dari seorang Hegel itu, yaitu antara tesis, antitesis dan sintesis. Jadi proses membentuk dialektik, membentuk logika dari seorang Hegel itu terpaku dalam hal tersebut, tiga hal tersebut. Nah, terus yang saya ingin tanyakan ya ke pemantik, apakah soalnya tadi kan pemantik juga menyebutkan antitesis itu bukan semacam lawan dari tesis kan.
Cuman ketika kita lihat dalam membangun sebuah dialektik, kita tidak sembarang percaya mengenai proposisi yang dibangun oleh subjek yang dibuat. Makanya di situ juga ada ya, istilahnya antitesis. Antitesis yang bisa saja meruntuhkan sebuah tesis tersebut dan menghasilkan sebuah tesis seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, apakah antitesis itu merupakan pengiyakan atau penegasian terhadap tesis? Penegasian itu penyangkalan terhadap tesis. Soalnya tadi yang diberikan contoh oleh pemantik itu seolah-olah antitesis itu memang satu jalur dengan tesis, bukan merupakan sebuah negasi, penyangkalan dari tesis tersebut. Sehingga contoh yang diberikan antara ayam dengan telur itu merupakan satu kesatuan sudah, sehingga membentuk sintesis yang tadi seperti itu. Iya, memang dalam antitesis itu memang kalau Hegel menyebutnya itu Hofben atau penyangkalan gitu. Nah, namun yang ditanyakan tadi gimana? Yang saya tanyakan ya, ketika kita mau satu subjek tersebut membentuk sebuah proposisi. Nah, apakah memang fungsi dari antitesis itu untuk mengiyakan atau memang menjadi penyangkal terhadap sebuah proposisi yang dibangun oleh subjek tersebut? Soalnya tadi yang disebutkan oleh pemantik itu seolah-olah contoh atau analogi yang diberikan itu antara ayam dan telur itu sudah merupakan satu kesatuan, sehingga membentuk sebuah anak ayam. Telur, ayam, anak ayam, kan gitu. Nah, sekarang ketika dihadapkan dengan sebuah proposisi atau sebuah tesis yang dibangun oleh satu subjek yang belum tentu kebenarannya diuji. Nah, di situ ada peranan antitesis. Apakah antitesis itu mengiyakan dari sebuah proposisi yang dibangun tersebut atau menjadi penyangkal terhadap sebuah tesis tersebut sehingga membentuk sebuah sintesis seperti itu? Baik ya. Ya, simpelnya gini, ya memang antitesis itu yang tadi kata Hegel, Hofben gitu sebagai penyangkal. Untuk yang contoh tadi kan gini, apakah ayam itu jikalau gini, konteksnya gini, kayak ayam, siapa yang terlebih dahulu? Apakah ayam, telur, dan apa gitu? Misal kayak telur tadi, oke, tesisnya telur gitu, maka antitesisnya ayam. Sintesisnya itu bukan, ayam itu menghasilkan telur dan hingga melahirkan sebuah ayam gitu. Dan mungkin kita ubah biar gak bingung gitu. Kita ubah contohnya. Apa ya? Semisal kayak gini, Kak Akbar. Oh ya. Semisal gini, contohnya dalam Islam gitu ya. Dalam Islam itu kan ada Islam liberal gitu. Saya anggap tesisnya Islam liberal. Maka antitesisnya Islam radikal gitu. Maka ada lagi yang menggabungkan keduanya, yaitu Islam moderat. Paham? Iya, itu juga. Atau teman-teman punya jawaban, ingin membantu dari jawaban saya? Ya, langsung saja. Saya mau tanya ke poinnya aja. Saya mau tahu dialektika. Ya,
tesis, antitesis dan sintetisnya itu dalam berproses ketiga-tiganya itu mana yang didahulukan antara rasional dengan empiris, itu aja ya, simple. Maka jawabannya yang tadi kan lebih didahulukan mana antara rasional dengan empiris kan, pertanyaan gitu. Ini kan ada sudah jelas bahwasanya dalam sebuah tesis itu memang mewajibkan, seakan-akan mewajibkan hal-hal yang empiris gitu. Karena guna dari itu dalam hal itu gunanya agar bagi seorang individu itu bisa mampu berpikir secara totalitas gitu. Nah, kalau objeknya empiris atau rasional gitu, kadang kan ngambang gitu untuk membuktikan bahwasanya kebenaran dari itu sendiri. Dan tambahan lagi, Hegel ini dalam antitesisnya juga menekankan kan memang kadang bersifat kosong gitu. Dari setelah tesis itu muncul, antitesisnya kadang kala itu bersifat kosong gitu, kadang bersifat abstrak. Abstraknya itu terjadi karena tesisnya tersebut, semisal kayak tadi contohnya yang ditanyakan Kak Faruk misal tentang kemerdekaan, merdeka, maka antitesisnya apa? Penjajahan kan, bisa jadi kan. Sintesisnya akan melahirkan apa? Cek. Iya, saya mencoba untuk menanggapi apa yang ditanyakan oleh Mas Haril tadi ya. Lebih dahulu mana antara empiris dan rasional gitu. Jika saya menggunakan dialektikanya Hegel, yakni antara tesis, antitesis dan sintesis, karena yang pertama tesis itu merupakan ya dengan syarat-syaratnya yang tadi yang sudah disampaikan oleh pemantik, ya. Maka tidak akan ada antitesis sebelum adanya tesis gitu. Tidak akan ada tesis antitesis sebelum adanya sintesis. Jadi saya maknanya ketika pertanyaannya adalah lebih dahulu mana gitu. Menurut saya sih lebih dahulu empiris gitu. Lebih dahulu empiris karena rasional itu merupakan ada syarat-syaratnya. Antitesis itu tadi merupakan kekosongan kalau nggak salah gitu ya. Rasionalitas itu kan merupakan metafisik gitu. Hal-hal yang kemudian itu berawal dari kosong diisi oleh tesis itu sendiri. Jadi itu menurut saya, Mas Adin, menurut saya sih. Bukan menurut Hegel. Bukan menurut Hegel. Dari melihat dari pemikirannya Hegel gitu kan. Tafsiran Hegel. Hegel ini kan juga seorang teolog ya. Bukan seorang teolog, tapi penganut ya. Pemikirannya kan awalnya dari metafisika kan. Nah, bagaimana kemudian dia
di bidang teologi itu. Coba gimana kaitannya dengan, ya apalagi dengan jawaban yang barusan kaitannya dengan empiris itu, menafsirkan teolog hal-hal yang berkaitan dengan teologi. Itu ya memang Hegel seorang Kristiani sejati gitu. Sampai dia menciptakan sebuah buku judulnya itu Spirit Christian. Dalam hal ini Hegel pemikiran Hegel mengarahkan kita kepada pemahaman bahwa sejarah merupakan pergerakan penuh tujuan atas cita-cita Tuhan untuk kemanusiaan. Hegel pun memahami bahwa pemikiran Hegel mengarahkan kita pada pemahaman bahwa sejarah merupakan pergerakan penuh tujuan atas cita-cita Tuhan. Pembantaian di mana yang tujuannya itu untuk kemanusiaan. Hegel pun memahami bahwa sejarah memang merupakan meja pembantaian di mana kesengsaraan, kematian, dan ketidakadilan dan kejahatan menjadi bagian dari panggung dunia. Namun filsafat sejarah bagi Hegel merupakan teodisi atau usaha untuk membenarkan Tuhan dan mensucikan Tuhan dari data tuduhan bahwa Tuhan membiarkan kejahatan berkuasa di dunia. Itu sih. Oke, terkait tesis dan antitesis dan juga sintesis ya. Berarti kan antitesis itu penolakan dari tesis tersebut, ya kan? Ya, Pak Pemantik, antitesis itu penolakan dari tesis tersebut. Nah, yang jelas apa? Jadi antitesis itu bukan penolakan, bukan serta-merta dia menolak terhadap tesis, tapi penyangkalan. Penyangkalan kan Ya. berarti kan. Nah, pertanyaan saya, apakah antitesis itu bersifat negatif? Ya dalam bentuk penyangkalannya, apakah bersifat negatif? Bagaimana pendapat Hegel itu? Mengenai dialektika, saya tegaskan ulang, Hegel itu menyatakan bahwasannya dialektika itu kan merupakan pergulatan antara dua hal gitu, dan yang menjadi pendamai yaitu sintesis. Dan sifat dari antitesis itu bukan serta-merta negatif gitu. Contohnya, semisal malam ini tesisnya malam ini sangat dingin. Halo. Jadi tesisnya semisal malam ini sangat dingin. Maka antitesis dari malam ini sangat dingin adalah kemarin malam sangat panas. Maka sintesisnya menghasilkan setiap malam suhu dapat berubah-ubah. Paham nggak? Cek. Yang saya pahami di sini coba menjawab mengenai sebuah antitesis. Antitesis ini sebenarnya bukan bersifat negatif, melainkan adanya sebuah antitesis itu untuk mengantisipasi sebuah kesalahan dalam membangun logika. Karena ketika kita lihat tadi yang sudah saya jelaskan di awal, ketika membangun sebuah proposisi di awal membentuk dialektika, kadang yang dimaksud itu belum tentu benar. Makanya diadakan antitesis. Antitesis itu gunanya untuk mengecek kembali atau menjadi penyangkal terhadap sebuah tesis tersebut, sehingga nanti apa yang dihasilkan antara antitesis dan antara tesis dan antitesis itu menjadikan sebuah sintesis. Sebenarnya yang dicontohkan oleh Memantik tadi, tadi malam cuacanya sangat dingin dan kemarin malam sangat panas. Nah, jadi di situ sintesisnya setiap malam cuaca itu berubah-ubah seperti itu. Jadi tidak bisa diklaim bahwa memang tiap malamnya cuaca itu dingin seperti itu. Seperti itu Mas Faruk. Mungkin
mungkin dari teman-teman ingin menambahkan mengenai dialektika, karena di sini saya memang betul-betul kekurangan literatur gitu, kekurangan bacaan, sehingga bagi saya sendiri juga mengenai Hegel ini utamanya dalam memahami metafisik dan ruh absolut. Itu saya juga kebingungan sendiri gitu. Mungkin ada di audiens ingin meluruskan. Saya masih penasaran yang teologi ini. Sepemahaman saya, Hegel ini kan harus selalu disangkal berarti ya. Jadi gimana itu terkait teologinya? Coba ambil salah satu contoh. Karena kan dalam memahami sebuah realita itu harus dengan latar belakang kita harus selalu menyangkal terhadap suatu realitas itu, sehingga muncullah antitesis. Seolah-olah kita itu harus selalu berantitesis hingga menghasilkan sintesis kan gitu. Bagaimana kemudian ketika apalagi Hegel ini kan juga teolog itu tadi gitu. Ketika dia itu oke lah gini, gak usah ke teolog yang bersifat metafisik aja atau yang bersifat rasional kan gitu. Seperti apa kemudian itu dilakukan sebuah penyangkalan? Atau ada contoh dengan yang berkaitan dengan teologi mungkin, karena tadi juga sempat nyerempet ke situ. Relativitas itu tadi juga disebutkan. Iya. Iya. Iya, gimana itu? Jadi dalam merumuskan hal itu kan yang mempengaruhi Hegel itu Immanuel Kant. Nah, kebetulan Immanuel Kant itu salah satu teori yang beliau ciptakan yaitu tentang relativitas dan dualisme. Pandangan Hegel terhadap hal yang sedemikian itu guna untuk menyelesaikan antara pergolakan kaum empiris dan rasional gitu. Karena pada saat itu gencar-gencarnya perdebatan hal itu gitu. Jadi maka jalan solusinya menurut Immanuel Kant itu dengan relativitas. Dalam hal ini dalam Hegel itu justru berbanding terbalik gitu. Jadi untuk menyelesaikan hal yang sedemikian, Hegel justru berkontemplasi, baik itu dengan agama, baik dengan itu budaya dan lain-lain, gitu. Mengenai yang tadi kan, itu sih sebenarnya pada pembahasan memahami tentang metafisika dan roh absolut. Dan hal itu untuk memahami menurut katanya Hegel itu ada 3 gitu. Ada 3 hal yang harus dipahami oleh kita untuk memahami itu, memahami metafisika dan roh absolut. Yang pertama itu ide gitu. Pasti karena manusia itu kan dibekali akal, sehingga dengan akal itu melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran yang dimana dalam pemikiran-pemikiran itu memang selalu berubah-ubah, maka diperlukannya dialektika gitu. Untuk kata Mas Akbar tadi, untuk menanyakan ulang apakah dari kebenaran sebuah pemikiran tersebut. Dan yang kedua tentang alam. Nah, dalam alam ini juga terdapat hal yang sangat dinamis juga, yang berubah-ubah. Dan di dalam alam ini lekat dengan ruang dan waktu gitu. Dan yang ketiga roh. Dalam roh ini penggabungan antara pemikiran, setelah pemikiran itu diluncurkan atau di speak up ke dalam alam atau dalam
ruang lingkup sosial gitu semisal, maka hal itu akan bukan diterima oleh dirinya sendiri, akan tetapi dicerna oleh orang lain juga. Itu sih. Mungkin ada yang lain ingin menambah dari pertanyaan Mas Ariel tadi. Mungkin dari tadi saya itu menjelaskan itu tidak kompleks gitu. Jadi mungkin audien kesulitan untuk memahaminya. Karena gini ya teman-teman, pada Hegel itu bukan langsung menciptakan sebuah pemikiran tentang dialektika gitu. Namun yang pertama kali itu beliau lebih membahas tentang sejarah gitu. Dan setelah sejarah dia membahas tentang metafisika dan ruh absolut tadi gitu. Sehingga dari kan ada kaitannya gitu. Ketika semisal kayak Karl Marx gitu mencetuskan tentang pemikirannya tentang apa itu sosialis ataupun kapitalis gitu, kan itu merupakan buah dari pemikiran ide yang lahir dari seorang Karl Marx gitu, sehingga disebarluaskan atau di speak up kepada alam dan diterima oleh halayak umum. Dan untuk mempertahankan itu perlunya proses dialektika gitu, sehingga ketika itu diterima relevan atau tidak, maka akan tertuang pada sejarah gitu. Itu sih yang saya pahami. Mungkin dari teman-teman ada yang memahami secara berbeda gitu. Konsep sejarah dari Hegel itu seperti apa? Filsafat sejarahnya Hegel itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Karena nanti mengarahnya ya berawal dari filsafat sejarah, lahirlah tesis dan juga antitesis versinya Hegel kan seperti itu. Maka pertanyaannya adalah filsafat sejarah dari Hegel itu seperti apa? Mungkin saya ingin menjabarkan sedikit ya, sependek pengetahuan saya. Dalam perumusan sejarah, kata Hegel itu sejarah dunia berarti realitas kebebasan progresif yang dapat ditujukan dengan perkembangan logis. Dengan kata lain, sejarah adalah kemajuan, kesadaran, kebebasan rasional yang akan membawa manusia ke ketaatan masa universal. Hegel tidak mengakui beberapa sebab lain dari perubahan sejarah. Baginya, penyebab perubahan sejarah tak lain dan tidak bukan adalah progresivitas pemikiran dengan cara mengintegrasikan antara tesis antitesis masuk ke dalam sintesis, yang dalam hal ini juga selalu membangkitkan dan merangsang munculnya antitesis baru dengan yang akan dihubungkan ke dalam sintesis baru. Sintesis yang berlangsung terus-menerus itulah yang akan membawa dunia menuju nalar pemikiran. Ya, cek. Sangat menarik ya ketika ditarik pada sejarah pemikiran dari Hegel. Pertanyaan dari Prof. Faruk kok. Jadi sedikit yang saya tahu. Jadi seperti ini yang saya baca dari literatur, bahwa awalnya Hegel itu kan Hegel itu memandang bahwa dia tertarik pada metafisika kan seperti itu. Dari ketertarikannya dia menyadari bahwa ternyata di dunia ini terjadi sesuatu yang terus bergerak dan terus berubah. Itu yang pertama. Dia mengatakan bahwa oh ternyata di dunia ini dinamis itu. Terus dia mengatakan bahwa oh perubahan secara terus menerus di dunia itu dimasukkan pada terma yang dibangun dia, yakni evolusi logis.
bahwa logika di dunia ini terus berevolusi katanya. Itu katanya Hegel, yang bisa dikaitkan juga dengan relativitas pertanyaan Mas Aril tadi kan ya. Terus dari perubahan tersebut Hegel mengatakan bahwa dari perubahan ini yang terus berubah ini, dia membangun konsep logika untuk menjadi 3 fase. Harus memenuhi 3 fase. Yang pertama tesis, antitesis, dan sintesis kan gitu. Jadi itu Hegel melogikakan seperti siklus dalam tanaman, ada tesis, antitesis, sintesis. Yang mana dengan adanya perubahan tersebut, sintesis yang terakhir di sini nanti akan menjadi tesis untuk antitesis yang kedua, sehingga memunculkan sintesis yang baru. Begitupun berikutnya, sintesis yang baru akan menjadi tesis yang menghadirkan antitesis sehingga membentuk sintesis yang baru pula. Itu karena pengetahuan kita terbatas dan terjerat oleh metafisik juga. Jadi menghadirkan konsep seperti itu. Kata contoh tadi kan ya, malam ini panas, ternyata besok malam dingin. Berarti itu kan yang katanya panas dan yang kedua dingin, dia kan merupakan tolak belakang dari yang awalnya panas jadi dingin. Jadi kesimpulannya sintesisnya apa? Ternyata suhu itu di malam hari ternyata berubah-ubah. Jadi ada yang menarik dari terma yang digunakan Hegel itu menjadi. Kalau dalam bahasa Jerman itu becoming atau werden kan gitu katanya. Jadi ada contoh lagi yang menarik oleh Hegel itu. Yang pertama adalah yang contoh tesis, bahwa yang mutlak adalah ada. Dan antitesisnya adalah yang mutlak ternyata tidak ada. Berarti sintesisnya yang mutlak adalah menjadi. Jadi dari ada bisa menjadi tiada, yang tiada bisa menjadi ada. Itu karena pengaruh utamanya adalah perubahan. Dan situ menanggapi yang katanya Kak apa tadi, aliran tadi ya. Jadi Hegel itu sangat menolak tentang empirisme, karena katanya menurut Hegel itu sangat menolak empirisme karena katanya Hegel empirisme itu tidak rasional, sehingga dalam Hegel itu mengatakan bahwa yang rasional itu nyata dan yang nyata itu sudah pasti rasional. Seperti itu katanya. Nah, untuk mengawali dari tesis, antitesis, dan sintesis itu, ada yang perlu kita pahami sebenarnya, bahwa di atas, di ujung sana ada hipotesis. Bagaimana hipotesis? Ada anggapan sementara yang itu perlu menjadi asumsi maksudnya. Jadi itu menjadi asumsi, hipotesis. Dari asumsi tersebut kita dapat tarik bahwa ini menjadi tesis dan ini menjadi antitesis. Sehingga bukan kebenaran terletak pada tesis. Oh, hipotesisnya A. Ternyata ada antitesis. Oh, hipotesisnya B. Bukan di sana katanya Hegel. Tapi ketika perpaduan antara antitesis dan tesis itu menjadi sintesis dan kebenaran terletak di sana. Tapi kebenarannya itu tidak mutlak, karena itu dunia cenderung berubah-ubah, terus berubah-ubah, berevolusi. Evolusi logis. Dengan adanya itu sintesis yang terakhir dia akan menjadi tesis dan perlu antitesis yang kedua, sehingga menghasilkan sintesis dan kebenaran yang baru untuk kemudian harinya. Seperti itu sejarah yang saya pahami dari munculnya teorinya Hegel kan gitu.